Pokoknya kali ini kita akan membahas tentang Docker Volume, teman-teman. Jadi, volume di Docker merupakan sebuah mekanisme untuk meletakkan data di luar kontainer. Jadi, untuk diketahui ya, bahwa ketika sebuah kontainer yang kita buat dari image tersebut ada masalah, misalnya terjadi crash ataupun terhapus, maka tentu saja data yang ada di dalam kontainer juga akan ikut hilang. Untuk mengatasi tersebut, di video ini kita akan berkenalan dengan volume yang ada di bagian kontainer. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kita memerlukan volume ini, teman-teman? Ya, ada beberapa contoh ya penggunaan dari volume ini, misalnya di bagian database storage seperti MySQL, Postgre. Jadi, untuk menjamin data tetap ada, maka kita bisa meletakkan data yang kita punya tersebut di luar kontainer. Misalnya lagi, kita bisa menggunakannya di application data, misalnya kalau kita akan melakukan upload file ataupun upload dokumen, maka kita bisa meletakkannya di bagian volume. Ada juga penggunaannya misalnya di bagian data backup, ataupun kita kalau misalnya ingin melakukan pembagian antar data. Nah, nanti untuk proses membuat volume kurang lebih seperti ini, kita jalankan docker run, kemudian ini adalah nama yang akan kita buat, kemudian ini adalah nama kontainernya, kemudian diikuti dengan minus V, ya. V ini adalah volumenya. Di bagian depan di sini, di antara tanda petik ini adalah lokasi di laptop atau di komputer kita. Diikuti dengan tanda titik 2, kemudian diikuti dengan lokasi folder yang ada di bagian dalam dari kontainer. Jadi semacam mapping ya. Ini adalah lokasi di laptop kita, dan ini adalah lokasi yang ada di dalam kontainer, kemudian diikuti dengan nama image-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung praktek saja teman-teman ya. Saya S dulu, kemudian kita menuju ke lokasi dari project kita yang ada di bagian Visual Studio Code. Di sini kita punya folder ya. Sekarang coba kita akan masuk ke bagian Docker kita dulu. Saya masuk ke bagian kontainer. Kita coba lihat yang sudah ada di bagian data kita. Misalnya saya masukkan Docker PS untuk melihat image kontainer yang ada ya. Docker PS. Coba kita akan hilangkan untuk Nginx yang ada di bagian Docker kita. Kita bisa hilangkan dengan menggunakan docker container rm. Kemudian kita masukkan di sini untuk nama kontainernya adalah halo1. Kemudian nginx1. Oh, masih running. Coba kita stop dulu untuk nginx1. Stop ya. Jadi untuk menghentikan jalannya kontainer, kita gunakan docker container stop engine1 terlebih dahulu. Kalau dia masih running. Kalau misalnya dia dalam posisi tidak running, kita langsung bisa melakukan penghapusan ya. Kemudian ini kita hilangkan. Selain itu coba kita masukkan lagi docker ps -a, yang masih tersisa di sini adalah halo3, halo2, nginx 2, kemudian nginx saja ya. Kita masukkan di sini adalah halo3, kemudian halo2, kemudian nginx 2. Kelihatannya masih running, kita stop dulu. Docker container stop. Setelah kita stop, baru kita hapus ya. Kita rm. Oke, coba kita lihat lagi yang masih tersisa di sini, docker psa. Kita masih ada di sini adalah ID-nya saja kita hilangkan ya. Saya klik docker container. Teman-teman silahkan dihapus-hapus dulu supaya lebih ringkas ya prosesnya. rm. Kemudian di sini juga nginx-nya kita akan hilangkan untuk kontainernya. Kemudian stop dulu ya. Docker container stop. Kemudian docker container remove rm.
Masih adakah yang masih running di sini ya? Terakhir di sini di tempat saya. Kita akan hilangkan semuanya. Docker container rm. Oke, coba kita cek docker ps-a. Oke, clear ya. Clear. Sekarang coba kita cek di bagian image yang masih tersisa di sini. Docker image kita masih punya Nginx saja. Oke, sekarang coba kita akan jalankan proses membuat volume, teman-teman. Ya, ini saya clear screen. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi, untuk membuat volume, kita perlu melakukan mapping antara ya, antara lokasi yang ada di bagian folder kita di laptop kita dengan lokasi yang ada di bagian dalam dari kontainer. Ya, ini saya close dulu untuk Docker file-nya. Close order, ini saya close. Ya. Nah, sekarang coba kita akan membuat sebuah folder terlebih dahulu. Dan kita akan membuat folder di bagian dalam dari Visual Studio Code ini saja ya. Saya akan klik di bagian New Folder. Kemudian misalnya saya akan berikan namanya adalah HTML1 misalnya. Oke. Kemudian berikutnya di bagian dalam dari HTML1 ini saya akan buat satu buah file baru. Misalnya saya akan berikan nama index2.html begini. Kemudian saya akan berikan tulisan sederhana saja, misalnya saya berikan H1. Kemudian saya berikan tulisan halo dari volume. Ya. Jadi ini adalah folder HTML1. Lokasinya di mana? Lokasinya berada di laptop saya. Dia belum ada di bagian dalam dari kontainer. Nah, sekarang saya akan melakukan mapping sehingga nanti ketika kontainer berjalan, maka di bagian dalam dari kontainer akan berisikan file index2.html. Nah, begitu juga kalau misalnya kita akan merubah file yang ada di bagian dalam dari kontainer, kita tidak perlu menjalankan proses docker it lagi ya, seperti kemarin kita akan jalannya seperti ini ya, docker exec-it, kemudian nama kontainernya, ya, kemudian bash, ya, baru kita bisa masuk ke bagian dalam dari kontainer. Tetapi dengan menggunakan dari volume ini, maka kita tidak perlu masuk ke bagian dalam dari kontainer. Karena datanya sudah kita sambungkan dan kita bisa langsung mengedit file yang ada di bagian dalam dari kontainer dengan menggunakan volume ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan jalankan untuk Nginx kita dengan menjalankan kontainer serta kita memasukkan volume kita. Nah, perintahnya mudah. Perintahnya adalah docker run. Misalnya kita berikan namanya dulu. Namanya adalah misalnya kita berikan Nginx 1 misalnya. Kemudian diikuti dengan nama dari image kita. Kita ikuti port dulu, port ya. Kemudian portnya misalnya 8080, kita mapping 80. 80 di bagian belakang ini adalah port yang dimiliki oleh kontainer. Sedangkan 8080 ini adalah port yang kita gunakan untuk melakukan akses kepada kontainer. Ya. Kemudian diikuti dengan -d, kemudian Nginx. Nginx di bagian belakang ini adalah nama dari image-nya. -d ini adalah detach ya. Artinya dia tetap akan berjalan walaupun terminal kita close ya. Jadi dia tetap akan berjalan. Nah, di mana volumenya? Volumenya kita bisa letakkan misalnya setelah P ini. Setelah P ya, kemudian port ini adalah mappingnya, kita berikan dengan -v. -v. Kemudian setelah -v, kita berikan lokasi dari folder kita. Rencananya foldernya adalah HTML ini. Ya. Untuk lebih nyamannya, kita masukkan untuk alamat dari HTML ini secara penuh, teman-teman. Ya. Artinya kita masukkan dari C, users kalau di tempat saya, kemudian nama foldernya Wirawan misalnya, kemudian ada folder belajar Docker, baru HTML1. Sehingga bukan relatif path ya, tetapi absolute path. Ya. Ada drive-nya, ada folder-folder di bagian depannya. Di sini misalnya saya copy path ya. Kemudian saya akan pastekan di sini. Oke.
Di sini misalnya saya berikan petik, kemudian kita backslash-kan seperti ini. Ya, kita backslash-kan seperti ini. Kita berikan slash seperti ini. Ini adalah lokasi dari folder yang ada di bagian dalam dari laptop kita. Dan akan kita mapping dengan lokasi yang ada di bagian dalam dari kontainer. Kalau Nginx, maka dia meletakkan untuk project-nya di bagian USR, kemudian share, kemudian Nginx, kemudian HTML. Oke, seperti ini. Ya, Docker run, minus name, ini adalah nama yang akan kita berikan kepada kontainer kita. Minus P, ini adalah mapping port kita. Kita akan akses ke 8080, dan ketika kita akses ke 8080 ini, dia akan membaca port yang ada di bagian dalam dari kontainer, di mana portnya adalah 80. Kita berikan minus V, ini adalah volumenya. Di bagian depan, ini adalah lokasi dari folder kita. Di bagian belakang dari tanda titik 2 ini adalah lokasi dari folder yang ada di bagian dalam dari kontainer. Oke, sudah seperti ini, kemudian kita enter. Ya, sorry, di sini kita cek invalid reference format, Docker run help. Coba kita cek dulu. Oke, ternyata kita bisa menjalankannya tanpa menggunakan petik ya. Saya akan ulangi di sini, kemudian petiknya kita hilangkan. Oke, kemudian kita enter. Nanti dia akan menjalankan ya proses membuat kontainernya. Ya, kontainernya nanti namanya adalah Nginx 1. Coba kita pastikan dulu. Saya akan masukkan docker ps-a. Oke, sudah ada satu buah kontainer baru. Portnya adalah 8080. Name-nya adalah Nginx. Ya. Sekarang coba kita clear screen dulu. Kita pastikan ya, di bagian dalam dari folder USR Nginx HTML harusnya akan ada satu buah file baru. Dan filenya namanya adalah index2.html. Coba kita masuk dulu ke kontainer kita. Docker ps-a. Kemudian coba kita masuk dulu ke bagian kontainer kita. Docker exec, eksekusi, -it. Interaktif terminal ya. Kemudian kita masukkan nama dari kontainer kita. Kontainer kita namanya adalah Nginx ya. Kita masukkan Nginx 1 ya, nama dari kontainer kita. Kemudian diikuti dengan bash seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, dia sudah masuk ke bagian kontainer kita. 8B sekian B3 ini adalah kontainer ID-nya. Sekarang coba kita cek di bagian dalam dari USR ya, cd, USR, share, Nginx, HTML. Coba kita cek ls, ada satu buah file baru namanya adalah index2.html. Ya, sekarang coba kita buka untuk file dari lokasi dari Nginx. Saya masuk localhost 8080. Tetapi kalau kita masuk ke bagian index2.html, kemudian kita enter, maka akan ada tulisannya halo dari volume. Ya, berarti sudah membuka isi dari file index2.html. Sekarang saya akan keluar dari kontainernya. Ya, saya clear screen. Kemudian misalnya di sini saya ubah untuk tulisannya, misalnya halo dari volume kontainer begini. Saya Ctrl S. Harusnya nanti isian dari Nginx yang menggunakan port 8080 ini akan berubah juga. Coba saya refresh, maka dia sekarang juga berubah ya. Halo dari volume container. Nah, kita bisa menjadikan satu buah volume ya atau satu buah lokasi yang ada di bagian dalam dari laptop atau PC kita, dia digunakan di dua kontainer. Ya, di sini kita akan buat satu buah kontainer lagi, di mana dia menggunakan volume yang sama atau lokasi yang sama dari kontainer yang sudah ada ini. Ya, di mana kontainer yang sudah ada, portnya adalah 8080. Kita akan buat lagi satu buah kontainer, portnya 8081, dan dia menggunakan volume yang sama atau lokasi yang sama. Ya, saya akan buka untuk Visual Studio Code lagi.
Kemudian saya akan naik ke atas, dan kita menuju ke bagian pembuatan kontainer. Ini adalah pembuatan kontainer kita yang pertama dengan menggunakan Nginx 1 untuk namanya. Saya akan membuat kontainer baru dan saya akan berikan nama Nginx 2 ya. Tetapi dia akan menggunakan volume yang sama atau lokasi yang sama sebagai volumenya ya. Dia tetap akan mengakses ke bagian HTML1 ini. Tetapi jangan lupa kita perlu melakukan mapping podnya supaya dia tidak bentrok dengan kontainer yang sudah ada. Karena kontainer yang sudah ada, dia punya port berapa? Punya port 8080. Karena kita akan membuat kontainer baru, maka kita berikan port yang lain. Bukan lagi 8080, tetapi misalnya kita berikan 8081. Oke, seperti ini, kemudian kita enter. Oke, dia sudah menyelesaikan proses membuat kontainernya. Sekarang coba saya clear screen. Kemudian kita coba cek docker ps-a. Harusnya nanti ada 2 buah kontainer ya. Kontainer yang pertama, dia, sebentar, agak saya geser dulu. Kontainer yang pertama, name-nya adalah Nginx. Kontainer yang kedua, dia menggunakan Nginx 2. Ya. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Ini kita masuk ke 8080. Sedangkan kalau kita sekarang masuk ke 8081, oke, seperti ini. Coba kita cek dan kita coba refresh. Kita coba refresh lagi. Kosong, tidak ada isinya. Tapi kalau kita masuk ke bagian index2.html dan kita refresh, isinya sama ya. Di bagian index2.html. Halo dari volume container. Ini juga halo dari volume container. Karena apa? Karena yang diakses adalah file yang sama. Coba kita ganti di sini halo dari volume container untuk bersama misalnya. Saya refresh, nanti di bagian browser kita, saya refresh, dia sudah berganti halo dari volume container untuk bersama di bagian port 8080. Dan kalau kita akses untuk 8081 harusnya isinya juga berganti, karena yang diakses adalah sama. Coba kita refresh, nah seperti ini ya, sehingga dia mengakses file yang sama. Dan tentu saja ini kita bisa manfaatkan kalau misalnya kita ingin punya 2 buah domain misalnya, di mana 2 buah domain tersebut punya isi yang sama. Tinggal kita menggunakan Docker Volume ini. Itu dia teman-teman pembahasan kita tentang Docker Volume. Semoga teman-teman bisa punya gambaran ya, dan juga bisa melakukan praktek terhadap apa yang kita bahas di video kita kali ini. Dan teman-teman, kita akan lanjut video berikutnya, di mana video berikutnya kita akan membahas tentang Docker Network teman-teman. Di mana dengan menggunakan Docker Network tersebut, kita bisa menyambungkan antar kontainer. Supaya apa? Supaya antar kontainer bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan yang namanya Docker Network. Terima kasih sudah menyimak untuk video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.